Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Selasa Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang pola kerja ilmu ya. Ilmu hikmah, ilmu apapun itu ya. Itu pertama adalah yakin. Ya, yakin. Jadi kalau Anda menjalankan laku keilmuan, ilmu hikmah, ilmu kebatinan, ilmu Jawa, ilmu apapun yang sifatnya itu jalur langit ya. Itu yang pertama Anda harus yakin. Yakin dengan amalan yang Anda miliki. Itu harus yakin. Nah, untuk bisa membentuk keyakinan ini enggak bisa hanya sekali baca, 2 kali baca. Bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa 10 tahun dan sebagainya. Ya, tapi ketika keyakinan itu sudah terbentuk, maka apa yang Anda usahakan, apa yang Anda upayakan itu pasti berhasil. Nah, untuk membentuk keyakinan ini Anda ya juga harus tahu teknisnya ya. Ketika mengamalkan sebuah laku, Anda harus hafal ya, redaksi. Misalkan wirid ya. Anda harus tahu wiridnya, hafal di luar kepala. Tidak hanya hafal bacaannya ya, tapi juga hafal artinya. Tujuannya apa? Tujuannya ketika Anda proses wirid, ini akan membantu Anda untuk bisa masuk ke dalam cipto rasa karso, penghayatan. Jadi mulut Anda membaca redaksi doanya ya, bacaannya, pikiran Anda menerjemahkan arti dari bacaan tersebut, batin Anda merasakan menghayati energinya, sambung dengan Sang Maha Kuasa. Nah, ini sulit ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya, harus dipraktekkan. Itu namanya penghayatan penjiwaan. Nah, kita kan tidak gitu loh ya. Ketika kita membaca amalan ya, pikiran kita kemana-mana, batin kita kemana-mana. Jadi seperti di dalam tubuh kita itu ada 3 sisi gitu. Mulut kita membaca amalan ya, pikiran kita mikir liani, perasaan kita ndak karu-karuan. Nah, ini harus disatukan dalam satu kesatuan. Satu kesatuan laku yang Anda kerjakan berupa wirid, berupa zikir yang Anda jalani. Itu namanya penghayatan, penjiwaan. Nah, ini bisa dibentuk manakala Anda ini istiqomah. Ya, sebodoh-bodohnya kita tidak memahami apa yang saya sampaikan, apa itu keyakinan, apa itu penghayatan, penjiwaan. Tapi kalau Anda istiqomah, nanti dengan sendirinya ya, keyakinan penghayatan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Rumus bakunya seperti itu. Nah, jadi ada yang tanya, menajamkan mata batin dengan puasa, berapa lama puasanya? Nah, kalau Anda sudah hitung-hitungan seperti itu ya, selamanya tidak akan terbuka. Karena Anda tidak akan bisa pernah masuk ke dalam dimensi keyakinan. Anda tidak akan pernah bisa masuk ke dalam dimensi penghayatan penjiwaan. Teman-teman Selasa Kliwon, yang namanya tirakat ya, yang namanya tirakat itu Anda harus bisa totalitas gitu. Ya, jadi yang namanya tirakat itu Anda harus bisa totalitas. Sudah, tidak usah dikasih batasan. Batasan tirakat Anda itu ketika Anda berhasil gitu. Artinya apa? Ketika kita menjalankan laku itu semangat kita ini luar biasa ya. Jadi jangan berpikir bahwasanya ketika kita laku semangatnya tidak ada. Yo, bagaimana Anda mau bisa berhasil? Bagaimana Anda mau bisa sukses? Ya, udah iso. Bagaimana Anda mau bisa berhasil? Bagaimana Anda mau bisa sukses? Kalau Anda batasi loh, Anda ini ya, laku jalur langit ini menghadap Tuhan gitu loh ya. Bukan menghadap bupati, bukan menghadap presiden. Loleh menghadap presiden, bupati jelas gitu. Artinya apa? Jelas. Anda bisa hitung-hitungan. Kenapa? Karena manusia gitu ya. Ini Tuhan gitu. Yo sakarpe Tuhan. Ya, kadangkala Anda katakanlah puasa sehari langsung terbuka juga bisa. Ya. Mata batin Anda, ada kalanya Anda ini berdoa ya,
setengah jam langsung dikabulkan juga bisa. Kadang-kala sampai Anda 4 tahun baru dikabulkan juga banyak. Ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana ya kita sebagai hamba ya ketika dihadapkan pada Tuhan, ketika minta pertolongan Tuhan, itu kita bisa memposisikan diri kita sebagai hamba. Ya, ibaratnya kita itu ngemis kepada Tuhan, minta itu kan ngemis gitu. Lah kok Anda ini ngemis hitung-hitungannya. Tuhan nih, kurang ini Tuhan. Tuhan 30 hari harus dikabulkan. Itu namanya ndak punya adab ya. Namanya ndak punya etika. Makanya ketika Anda tirakat laku doa apapun itu ya, yang itu hubungannya dengan Tuhan, Anda harus tahu teknisnya, Anda harus tahu adabnya, karena itulah yang bisa kita lakukan ya. Kita tidak bisa memaksa ya, apa yang kita minta ini harus dikabulkan, kita tidak bisa memaksa itu ya. Tapi kita bisa berusaha memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam diri kita. Berusaha ya apa carane Tuhan itu kelas asih kepada diri kita melalui tirakat yang kita jalankan ya. Jadi kunci tirakat itu istiqomah ya. Sebodoh-bodohnya kita, kalau kita istiqomah pasti berhasil, apapun amalannya, apapun ilmunya ya, istiqomah. Nah, kalau pengen jalan pintas ya pakai ilmu hitam. Ilmu hitam itu cepat teman-teman ya, cepat terkabul. Anda punya hajat apa, pakai ilmu hitam cepat. Karena apa? Ada konsekuensinya ya, ada konsekuensinya ya. Bersekutu dengan setan, bersekutu dengan iblis ya. Bukan berarti kita ini ketika kita ini berada di jalan spiritual kita tidak bisa cepat. Bisa saja, sama saja, cuma kita tidak tahu teknisnya bagaimana supaya kita ini bisa menciptakan cipto rasa karso itu menjadi satu kesatuan tindakan ya. Lek pikiran Anda ngidul ya, langkah Anda pun juga ngidul, perasaan Anda juga ngidul, itu satu kesatuan. Nah kita kan tidak, pikiran ngidul hati ngulon ya, melaku ngetan wes tidak ketemu. Nah kalau sudah seperti ini apa yang terjadi? Ya tidak akan pernah dikabulkan. Nah demikian saudaraku Selasa Kliwon ya. Semoga motivasi hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan ya, kalau ada pertanyaan ya tulis saja di kolom komentar ya. Saya enggak balas komentar ya di komentar ya dengan tulisan ya, karena ketika saya balas inilah sing komentar wakil teman-teman ya, maka saya balas pakai video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.